Halo anak-anakku semua, berjumpa kembali bersama saya Bu Eva dalam Belajar Matematika SMP kelas 8 semester 2. Materi kali ini adalah luas permukaan bangun ruang sisi datar, yaitu prisma dan limas. Kita ingat kembali tentang pengertian prisma. Prisma merupakan bangun dimensi 3 yang alas dan tutupnya berbentuk segi N yang kongruen dan sejajar. Coba perhatikan prisma berikut ini. Untuk alas dan tutup bentuknya sama, sebangun. Maka itu disebut sebagai kongruen. Di sini berbentuk segitiga. Untuk rusuk tegak atau nama lainnya adalah tinggi, prisma adalah garis yang menghubungkan antara alas dan tutup. Kemudian bidang sisi tegak atau bidang sisi di sini adalah berbentuk persegi panjang. Sifat-sifat prisma. Yang pertama, bentuk alas dan atap prisma bersifat kongruen, yaitu sama dan sebangun. Alas dan atap prisma berbentuk segi N, mulai dari segi 3, segi 4, dan seterusnya. Semua sisi tegak prisma berbentuk segi 4. Jumlah sisi prisma adalah N tambah 2. N di sini adalah bentuk dari prisma tersebut. Misalnya di sini ada prisma segitiga, karena alasnya berbentuk segitiga ya. Untuk alas dan atap berbentuk segitiga, makanya disebut sebagai prisma segitiga. Nah, berarti N nanti di sini adalah bilangan 3. Semua sisi tegak prisma berbentuk persegi panjang. Kalau kita buka di sini setiap sisi tegak berbentuk persegi panjang. Jumlah sisi prisma adalah 3 ditambah 2 sama dengan 5. 3 tadi dari alasnya berupa segitiga. N-nya berarti 3. Kita hitung di sini sisi prisma ada 1, 2, 3, 4, 5. Untuk macam-macam prisma, biasanya kita lihat sesuai dengan bentuk alasnya. Pertama, prisma segitiga, untuk alas dan tutup atau alas dan atap berbentuk segitiga. Prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, dan prisma lingkaran atau sering disebut sebagai tabung. Tetapi kali ini kita tidak akan membahas tentang tabung ya, karena tabung bukan bangun ruang sisi datar. Untuk prisma segi 4 tidak hanya berupa balok atau kubus, bisa prisma trapesium, bisa prisma jajar genjang, layang-layang, ataupun prisma yang lain yang merupakan segi 4. Luas permukaan prisma. Kita ambil contoh prisma dengan alas segitiga atau prisma segitiga. Pada prinsipnya, luas permukaan bangun ruang sisi datar itu adalah jumlah luas semua bidang sisinya. Di sini ada luas alas, luas tutup, dan jumlah luas sisi tegak. Untuk luas alas dan luas tutup sama, maka boleh kita tulis 2 kali luas alas. Sedangkan untuk jumlah luas sisi tegak, di sini ada 3 buah persegi panjang, maka bisa kita tuliskan 3 kali P kali T. T di sini merupakan tinggi prisma. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 3 kali P. Nah, P di sini merupakan sisi dari segitiga alas. Maka untuk luas permukaan prisma bisa kita simpulkan menjadi 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Berikut contohnya, hitung luas permukaan prisma dengan alas segitiga siku-siku dan tinggi prisma 7 cm sesuai gambar ya. Luas permukaan prisma kita tuliskan dulu, untuk rumusannya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, kita harus mengingat kembali nih, untuk luas segitiga, ya setengah kali alas kali tinggi. Karena berbentuk segitiga siku-siku, maka yang kita ambil adalah sisi-sisi siku-sikunya. Kemudian keliling alas kali tinggi. Berarti keliling dari segitiga kita kalikan dengan tinggi prisma.
Untuk luas alas, kita kalikan 2, hasilnya 12. Untuk keliling alas kali tinggi, hasilnya 84. Maka untuk luas permukaan dari prisma segitiga di samping adalah 96 cm persegi. Bangun ruang sisi tegak berikutnya adalah limas. Kita ingat kembali tentang pengertian limas. Limas merupakan bangun dimensi 3 yang dibatasi oleh alas yang berbentuk segi N dan bidang sisi tegak yang berbentuk segitiga, yang mana ketiga segitiga itu berpotongan di satu titik puncak. Sifat-sifat limas. Sifat yang pertama, banyak sisi pada limas segi N adalah N tambah 1, yaitu sebuah sisi alas dan N sisi tegak yang berbentuk segitiga. Sifat yang kedua, titik sudut pada limas segi N ada sebanyak N tambah 1. Dan banyak rusuk pada bangun limas segi N adalah 2N. Kita ambil contoh pada limas segitiga berikut ini. Kita buka dulu berdasarkan jaring-jaringnya ya. Di sini ada alasnya berbentuk segitiga, ya, maka N-nya sama dengan 3. Banyaknya sisi berarti 3 ditambah 1. Coba kita hitung apakah benar ada 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Yaitu 1 sisi alas dan 3 sisi tegak. Banyak titik sudutnya ada 3 ditambah 1. Titik sudutnya harus ada 4. Coba kita hitung ya. Titik T, titik A, titik B, dan titik C. Benar ya, ada 4. Berikutnya banyak rusuk 2N. 2 kali 3 sama dengan 6. Kita hitung. Di sini rusuknya rusuk TA, TB, TC. Sudah 3 ya. AB, BC, dan AC. 3 juga. Jadi jumlahnya ada 6. Macam-macam limas sama seperti prisma sesuai dengan bentuk alasnya ya. Limas segi 3, limas segi 4, limas segi 5, limas segi 6, ada juga limas lingkaran dengan nama kerucut. Untuk luas permukaan limas prinsipnya sama, yaitu luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Yang perlu kita ingat di sini adalah luas segitiga ya, karena semua sisi tegak limas berupa segitiga. Coba perhatikan contoh berikut. Hitung luas permukaan limas TABCD dengan alas persegi. Di sini alasnya berupa persegi. Luas permukaan limas tadi adalah luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Nah, luas segitiga adalah sisi tegaknya. Luas alasnya berupa persegi, berarti sisi kali sisi 24 kali 24. Dan sisi tegak di sini 4 kali setengah kali alas kali tinggi segitiga. Nah, alasnya 24 dan 20 di sini bukan tinggi limas ya, melainkan tinggi sisi tegak atau tinggi segitiga pada sisi tegaknya. Setelah kita hitung, hasilnya 576 ditambah 960. Luas dari limas TABCD adalah 1536 cm persegi. Itu tadi tentang luas permukaan prisma dan limas. Nah, berikutnya untuk LKPD yang harus kalian kerjakan ada dalam penilaian KI 3 di SIM sekolah. Silakan kalian menyelesaikan permasalahan seperti ini. Di sini ada bangun prisma segi 4, kita gabungkan dengan limas segi 4. Nah, kalian harus menghitung luas permukaan bangun. Silakan dikerjakan anak-anak. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam.